Juga sekali sakit jadi makanya inna as'alu biniyatu inna malikul imri'in manawat. Setiap orang itu tata cara dan semuanya ada dalam. Nah, untuk apa ini? Ini untuk menyelamatkan kita di dunia juga di akhirat. Gitu. Jadi gampang sebenarnya jadi umat Islam ini, tinggal ngikutin apa kata nabinya sudah selamat ini, ya. apakah kita misalnya sakit nih, Tat, cukup di ruqyah aja atau kita harus ke medis juga, Tat? Gimana? Jadi gini, kita tidak boleh juga menafikan medis ya. Karena bagaimanapun juga mereka belajar itu dengan waktu yang cukup panjang, ada penelitiannya, ada pembuktiannya, dan kita nggak bisa nafikan. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya meletakkan keyakinan kita kepada Al-Quran ini lebih dahulu daripada keyakinan kepada yang lain. Allah memberitahu kita bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Menurunkan Al-Qur'an apa-apa yang di dalamnya menjadi sifat, menjadi penyembuh. Nah, kalau sesuatu itu datang dari Allah, seharusnya kan kita, oh ini Allah yang ngasih tahu, ini pasti benar, nggak mungkin salah ini. Gitu. Artinya keyakinan kita, percayanya kita itu harusnya melebihi percayaan kita daripada ucapan manusia. Kalau kita datang misalnya kepada seseorang dikasih obatnya satu kresek tolong dihabisin, jangan sampai nggak habis, kita percaya gitu, tanpa ragu-ragu. Tapi kenapa yang datang dari Allah ini kita kok ragu-ragu? Jadi dalam artian artinya kita nggak harus menafikan medis, tetapi kita harus lebih dulu meyakini, mengimani, mempercayai yang datang dari Allah SWT. Berarti termasuk medis itu adalah salah satu perantara untuk kita modal awal untuk mengetahui diagnosa gitu. Kalau saya meletakkan medis itu pada kondisi emergensi. Jadi ketika kita sudah benar-benar udah nggak mampu, ya biar orang yang bawa kita ke medis. Benar. Berarti kita nggak menafikan juga itu, Tat, ya? Iya, nggak boleh menafikan. Terus gini, Sat, apa benar gangguan-gangguan jin itu ada dimanapun? Mungkin terkadang kayak mungkin beliau ini Fajar nih kan, dia salah satu aktivis di salah satu komunitas motor gede gitu nih. Moge. Nah, saya dan beliau ini kan ibarat kata kalau misalnya kita touring nih, terkadang ada temen nih yang ketika kita mau di tengah hutan tuh mampir Ustaz. Dan itu kencingnya di buang air kecilnya di salah satu pohon gitu, Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz ya? Ya, jadi memang kita mesti meyakini bahwasanya di sekitar kita ini ada bangsa jin. Ya, maksudnya di bumi tempat kita tinggal ini ada makhluk lain yang Allah ciptakan, yaitu bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja dia berada dalam dimensi alam yang berbeda. Dimensinya beda, tapi alamnya sama di dunia juga, di bumi yang sama. Nah, mereka diinformasikan oleh Rasulullah tinggal di lembah-lembah, di tempat, di lubang-lubang, tinggal di padang pasir, di atap-atap rumah kita, ya ada yang di toilet rumah kita gitu ya. Nah, ketika kita nggak menjaga adab-adab dengan mereka, bisa jadi terjadi penzaliman terhadap mereka. Iya. Ketika mereka merasa terzalimi, maka mereka akan melakukan satu tindak balas dendam kepada kita, itu sangat mungkin itu terjadi. Termasuk kita kencing sembarangan gitu ya. Nah, makanya kalau kita kencing, pastikan tempat itu nggak akan dilalui oleh orang. Ya, terus itu bukan di lubang gitu. Dan pastikan ketika kita mau kencing, kita membaca doa dulu. Sebab itu sebagai ikhtiar kita untuk berlindung dari mereka. Lalu disiram gitu, Ustaz ya? Nah, disiram agar nggak najisnya nggak mengenai Nggak ada airnya gimana? kenapa? Kalau jangan pas kan? nggak ada air. Ya, minimal itu tadi, bukan di tempat yang dilalui orang. Oh, yang tadi 3 itu, Tat. Atau menggunakan tanah bisa kali, Ustaz ya? Apanya? Kita ibaratnya kita habis buang air kecil nih gitu. Terus kita Pepper. iya pakai tanah gitu. Istinja boleh gitu. melakukan, tapi gunakan batu, benda padat. Kayak daun boleh, gitu. Tat? Apa? Kayak daun boleh. Kayak batu. Oh, gitu. Sama lagi nih, Ustaz ya. Berarti memang di dalam kehidupan kita kan sebenarnya dari awal kita mau tidur sampai kita terbangun lagi semuanya membutuhkan ilmu gitu, Ustaz ya. Betul. Nah, salah satu mungkin juga kita terkadang kita banyak nih lihat di sekitar kita orang ketika berkendara buang ludah sembarangan, ataupun yang pejalan kaki juga buang ludah sembarangan gitu. Sebenarnya kita juga mengantisipasi kan, Ustaz. Kita
apa ya, memang benar kita harus mempercayai adanya makhluk gaib itu Ustaz ya. Kita mengantisipasi juga bahwasanya kita mulut dan sembarangan ini tidak mengenai mereka gitu Ustaz ya. Makanya ada sebenarnya adab-adabnya. gini, ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena mereka sebenarnya, ya, tapi karena mengikuti sunnah Rasulullah. Dan sunnah-sunnah yang diajarkan dari Rasulullah SAW ini sudah mengatur hal itu. Sudah kalau kita ikuti sunnah Nabi, insya Allah aman lah kita. Gitu. Jadi kayak nggak boleh kencing di air yang mengalir, nggak boleh kencing di tempat berlalunya manusia. Iya, betul. Ini kan merupakan satu adab-adab yang diajarkan Rasulullah, nggak boleh kencing menghadap kiblat, membelakangi kiblat, dan cara-cara yang diajarkan Nabi, jongkok, kemudian setelah itu berdehem gitu kan. Nah, salah satu sunat-sunat. Jadi inilah uniknya Islam. Jadi Islam ini agama yang dalam segala jenak peristiwa kehidupannya diatur sama Nabi. Yes. Antum boleh tanya sama agama lain di luar Islam, ada nggak dalam agama mereka tata cara masuk kamar mandi? Nggak ada. Ada nggak tata cara makan, tata cara tidur, tata cara pakai baju? Nggak ada. Tapi Islam lengkap, ada tata cara, dan semuanya ada dalam Islam. Nah, untuk apa ini? Ini untuk menyelamatkan kita di dunia juga di akhirat. Gitu. Jadi gampang sebenarnya jadi umat Islam ini, tinggal ngikutin apa kata nabinya, udah selamat deh.